Oke, kita mau ngerayain kecil-kecilan di Marugame Udon karena ini bertepatan dengan 1 tahun pernikahan kita. Kita masuk dulu ya. Yo. Ini jam 17 lebih 11. Kesukaanku yang kari, Beb. Kenapa? Yang ini loh, chicken katsu. Chicken katsu kari udon ada ya? Iya, Mas. Sama bentar. Ini 1 tahun loh, Malu dia. Ini istri saya masih mesen dulu. Nggak terlalu rame ya. Ini sore hari nggak terlalu rame. Seperti biasa kita nunggu dulu. Masih dibuatin. Satu aja nggak sih itu pun? Terserah telurnya dari 1 ya kakak. Terserah telurnya dari 1 ya. Tadi kakak. Itu banyak. Enggak. Kamu mau enggak? Mau telur apa enggak? Mau. Ya ada yang kali aja pakai dulu. Kalau saya kari mesti ditambah sama telur. Ada di mana selama menikmati lagi? Oh, ini ada menu baru nggak sih? Puding. Mbak. Enggak, Us. Ini ada menu baru guys, puding. Harganya 19 ribuan. Sama ada Japanese potato salad, harganya 15 ribu. Beli nambah itu enggak nambah oleh mau. Apa? Saya penting. Jangan Kasir. sabar dulu guys. Yang banyak Beb. Ambil 2 aja sekalian. Oh, satunya yang itu ya apa? Kremes-kremesnya itu loh. Kita bawa. Ini yang bikin enak, daun bawang sama kremes-kremesannya. Oke, ini kita di Marugame Udon Dharma. Jadi ini pas 1 tahun pernikahan kami. Ya kami makan kesukaan kami Marugame Udon. Alasan kami memilih tempat ini karena memang searah pulang juga sama tempat kerja kami. Kalau saya kerjanya di Sukolilo, saya kerjanya di Basuki Rahmat. Nah, selain vlog makanan, di sini saya juga mau sharing-sharing sedikit lah soal usia pernikahan yang masih muda 1 tahun, gimana kayak susah senangnya, kemudian bagaimana masalah yang kita hadapi selama 1 tahun, dan juga bagaimana cara menyikapinya gitu ya. Jadi video ini bisa ditonton semua orang, termasuk yang belum menikah juga, jadi mereka bisa punya gambaran kalau menikah itu gimana. Jadi kita sambil makan dulu ya, ini sih saya masih malu. Oh, saya tanya-tanya masih malu. Jadi ini ada filosofinya kenapa kami memilih Marugame Udon. Ini kan mie. Mie itu melambangkan kayak dia tuh nggak pernah putus. Ketika ikatan cinta itu kayak nyambung terus. Nah itu filosofinya pertama kenapa kita milih di makan mie ya. Ini sejenis mie meskipun ini udon. Nah terus kenapa Marugame Udon? Karena Jepang itu adalah salah satu kota negara tujuan kita yang kita pengen singgahi selain Mekah ya, selain Arab.
Karena kita orang Islam, kita wajib untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji bagi yang mampu. Kita sambil makan ya. Dan ini. Iya, emang ambil aja. Kalau aku suka ini, jadi kalau di marugame saya sukanya ditambahin kremesan gini. Karena dia kan teksturnya kan manis. Terus saya juga tadi nambah telur. Ini salah satu makanan favorit kita, guys. Mengenyangkan karena tebal-tebal. Ini pas tanggal 5 November 2024, tepat setahun yang lalu kita menikah. Jadi usia pernikahannya masih muda dan juga kami tergolong masih muda. Alasan kami menikah muda karena sudah saling mengenal satu sama lain. Terus karena udah cocok, keluarga kami juga udah cocok. Ya udah. Karena di dalam Islam itu eh, menikah itu salah satu cara untuk mengendalikan nafsu kita dan juga menyempurnakan agama. Ini tanggal 5 November 2024, hari Selasa, kami baru pulang kerja. Tadi enaknya tapi kan chicken katsu udon, chicken katsu kari udon. Karena saya suka karinya marugame. Nah, pertama saya mau sharing dulu ya. Jodoh itu kita emang nggak ada yang tahu. Saya memang dulu udah ada target sih kalau maksimal usia 25 tahun itu harus nikah. Saya memang udah ada target. Tapi soal siapa orangnya nggak tahu. Ya jalan aja, ngalir aja. Saya kenalnya saya kan di kampus PNS ITS. Terus tiba-tiba semester 3 itu kenal dekat dengan istri saya yang dulu juga teman satu kelas. Terus kita jalani gitu kan sampai sampai tahun 2023, berarti 6 tahun. 6 tahun kita memutuskan untuk menikah. Setelah 6 tahun itu waktu yang lama. Jadi kita udah kenal lah karakter masing-masing. Jadi sebenarnya sih kalau di Islam itu nggak boleh pacaran. Terus dilarang. Yang ada itu ta'aruf. Ya, tapi kita tahu itu nggak boleh kan. Makanya kita ngebaca kayak kita sebagai calon suami istri gitu kan. Kita membentuk hal-hal yang bagus positif kayak kita kuliah. Ya, kayak kita kuliah itu ya berprestasi lah. Seenggaknya IPK kita itu di atas 3,5. Terus kita juga harus jaga adab, sopan santun, nggak boleh yang aneh-aneh. Terus ya itu komitmen lah kita kalau memang serius ya udah kita ibaratnya membangun hubungan pernikahan itu dari sebelum nikah. Jadi kalau kita membangun karir, membangun apa namanya ekonomi kita itu dari awalnya belum nikah. Nanti pas nikah itu udah punya kerjaan yang bagus. Nah yang meskipun tidak yang wah, tapi seenggaknya kita sudah dapat passive income sendiri yang nggak ngerepotin orang tua lagi. Enaknya nikah itu gitu bisa sharing, bisa diskusi bareng. Terus enaknya nikah itu
kita bisa ngerasain ini sih, perasaan masing-masing. Jadi kalau misal kita lagi sedih, lagi senang itu, kita bisa meluapkan perasaan kita ke pasangan kita sendiri. Kita nggak harus, ya ini salah satu contohnya, kalau udah nikah pasti kita juga dikasih perhatian sama pasangan kita. Hanya dikasih gini. Ini apa, Beb? Lupa gitu. Ucang. Ucang gitu. Jadi kita dikasih perhatian lebih sama pasangan kita, dikasih support. Jadi kayak apa yang kita mau gapai itu pasti pasangan support. Jadi itu senangnya nikah itu intinya kita bisa menjalani goals kita bareng-bareng, kita bisa menyusun rencana hidup kita bareng-bareng tanpa harus mengesampingkan ortu dan keluarga. Nah, ini yang penting. Karena biasanya kalau orang udah menikah, apalagi kalau yang masih baru itu kan kadang-kadang terlalu fokus sama pasangannya sendiri. Keluarga sama orang tua kadang dinomor dua kan, padahal enggak. Kalau menurut prinsip saya ya, nikah itu kita menambah anggota baru di dalam keluarga kita yang sudah ada. Anggota itu namanya suami atau istri. Jadi kita harus tetap membangun hubungan yang baik sama semua keluarga kita. Justru karena ada orang baru, keluarga baru yang sefrekuensi sama kita itu akan membuat keluarga kita menjadi jauh lebih baik. Itu ya, senangnya kalau menurut saya. Terus tantangannya pas nikah itu saat udah nikah itu membagi waktu. Kenapa membagi waktu? Karena kita jadi tadi kita dulunya sendiri, jalan sendiri, sangat terfokus sendiri. Kalau sekarang kita harus ngatur waktu sama pasangan kita. Kita harus siap terhadap berbagai masalah. Karena kita kan nggak tahu kan masalah yang dihadapi oleh pasangan kita itu kayak gimana. Kita harus saling ngerti, harus ada yang ngalah. Karena kalau nggak ada yang ngalah, jangan 1 tahun, 1 bulan mungkin bisa, nauzubillah min dzalik ya bisa usah itu, ya satu dengan yang lain. Jadi harus kuat, ya pokoknya kalau nikah itu harus komitmennya harus kuat. Karena itu adalah ibadah terpanjang dalam hidup kita, kalau dalam Islam ya. Saya jujur ya, dulu waktu ijab kabul itu nangis guys, kayak terharu gitu loh, kayak kayak ini kayak yang di nanti-nantikan gitu loh. Kayak momen-momen yang kita tunggu-tunggu bisa disaksikan oleh orang tua, keluarga, teman-teman kita nikah. Nah, makanya kita harus tetap buktikan kalau kita harus benar-benar komit dan benar sayang sama pasangan kita. Terus tantangannya lah. Kemudian kita itu kita harus saling introspeksi diri ya. Nah, kalau introspeksi diri berarti kita harus tanya ke pasangan kita. Ini Beb, hati orangnya gimana? Jahat, kayak kasar, Nah, jujur ya. first impression mulai awal kenal sampai ya sampai sekarang memang tetap konsisten, dan itu yang jarang orang punya ya, konsistensi dalam bersikap, berbuat, terus ya perlakuan dia itu sama, tetap sabar, romantis ya, meskipun gimana ya, karakter itu kan beda-beda kan, menurut orang lah gitu dong sabar, tapi menurut aku itu udah sabarnya versi yang aku mau gitu. Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah di versinya kamu gitu, jangan pernah menurut aku menurut orang B jadinya beda versi, dan versinya aku di Berarti masih inilah ya, masih maksudnya tuh nggak menikah tuh nggak yang menakutkan gitu ya.
sama sekali enggak. Menurut aku bukan memilih orang yang tepat aja ya buat nikah, tapi kamu memperbaiki diri supaya kamu mendapatkan orang yang tepat. Jadi kamu sendiri tepat, ya akhirnya yang tepat itu datang. Dan sama menikah pun, misalnya kamu menganggap pasangan kamu gak tepat, ya coba kamu introspeksi. Jadi Siapa tahu kita yang belum tepat menyalahkan orang lain tidak tepat. Jadi kayak sama-sama lah, biar sama-sama tepat ya biar. kita jodoh itu cerminan gitu ya. Iya. Kayak kita ngaca, ya itu jadi kita pasangan kita. Ya harus bercermin sih, bukan berarti yang jodoh misalnya orang lain pasangannya yang jahat terus dia jadi jahat, atau karena dia jahat pasangannya jadi jahat, enggak. Tapi kalau misal pasangan jahat, ya gimana nge-treatnya supaya kembali ke jalan yang benar, dua-duanya baik. Jadi nggak salah satu yang baik, tapi dua-duanya yang baik yang baik. Isi es lemon tea ya, pre-refill. Manis banget ya. Nggak seberapa, soalnya tadi kan ada kayak sirup tuh. Oh. Nah, terus tipsnya apa, Wi? Orang-orang yang belum ketemu jodohnya gimana, Beb? Kalau sebagai perempuan, misal aku dulu ya, kalau Kamu sebagai laki-laki ya, kalau cari jodoh kan biasanya kan gampangan, laki kan bisa, ibaratnya kan dia yang action kan, dia yang cari jodoh ya gampang, berarti terusnya ya kalian harus pinter-pinter, pertama nata diri dulu, siapan dulu, terus nata, kalau bisa sih nata akidah ya. Jadi kalau kamu nikah itu harus punya ilmunya dulu. Kamu nanti kan soalnya sebagai kepala keluarga bisa bimbing, harus kamu siapin dulu ya, sambil belajar lah. Saya juga sambil belajar kok, nggak terlalu yang paham banget, sumpah Kak. Nggak biasa, soalnya biasa aja. Harus aktif ya, kayak kamu harus tahu backgroundnya pasanganmu gimana, pokok feedbacknya gimana, karena itu ngaruh. Kalau kamu asal milih pasangan, nanti masalahnya makin kompleks. Itu kan berarti kamu harus ini ya, kayak pilih keluarga yang benar-benar bagus, enggak, tapi harus disesuaikan lah sama dirimu. Nah, harus aktif, jadi nggak boleh yang terlalu menutup pada semua orang, kayak ya teman aja. Tetap kalau kan mungkin ya nggak apa-apa, tapi kita tetap komunikasi sebagai manusia apa adanya, karena siapa tahu itu orang yang dekat atau nggak dekat denganmu, ketika kamu ngobrol sama orang itu siapa tahu itu juga salah satu jalan itu jodohmu gitu. Jadi tipsnya sih jangan terlalu menutup diri lah gitu. Nah itu kalau dari laki-laki, kalau yang perempuan ini nggak dikit ya. Jadi based on pengalaman pribadi dan mungkin orang-orang lain yang sempat cerita lah ke kita ya. Kalau perempuan tuh sebenarnya agak picky. Dalam artian picky kayak sensitif ya. Karena kembali lagi ke jodoh yang pertama. Yang kedua, usaha itu nggak berupa nyari kayak cowok, tapi ya doa juga menerima gitu loh. Jangan menutup diri ya, meskipun sebagai muslimah yang baik atau orang yang baik seharusnya kita benar-benar menjaga jarak lah dari lawan jenis, harusnya taruh. tapi nggak gitu konsepnya. Intinya itu jangan pernah menutup diri, apalagi sampai pilih-pilih. Welcome aja sambil memperbaiki diri, usahanya didoain. Jadi misal bukan didoain hal yang buruk ya, tapi kayak berdoa kalau dia memang yang terbaik, dia jadikanlah dia betul. Kalau belum baik, ya udah, semoga nggak ada perasaan lebih gitu loh untuk nextnya, dan ketemu dengan orang baru lagi. Jadi intinya jangan pernah ngarep sih sama laki-laki yang bukan pasti, yang nggak pasti jangan ini berusahanya lewat berdoa dan ya nggak menutup diri juga, ya harus dua jalan lah, nggak cuma doa doang. Usahanya ya berteman ya isinya gitulah, netral aja, komunikasi ya sebagai teman, nggak ngaruh lebih lah. Nah intinya wanita itu nggak usah buru-buru, karena kita punya waktu sendiri, nggak harus lihat teman kita udah nikah, kita ada waktunya. Tapi kalau misal kita udah tahu pasangan kita, misal calon kita itu gak baik, ya nggak usah diterusin.
Karena jangan buang waktu dengan orang yang salah. Menurut kita ya, every time. Kalau emang orangnya benar, bagus ya bertahanin, nggak usah nyari-nyari lagi, udah stop. Karena nggak akan ada tuh kesempatan terbaik datang 2 kali dalam waktu yang deket ya, pasti lama. Kalau nggak dalam waktu yang lama ya dalam waktu yang jatuh bangun dulu nggak ketemu orang baik lagi. Jadi kita juga terus berdoa biar kita tuh selalu dijaga, selalu dijauhkan dari masalah, selalu bisa utuh dan apa namanya bahagia mawaddah warahmah tuh. Jadi masih banyak sih hal-hal masih belum kita dapat, maksudnya itu masih hal yang belum kita masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui di pernikahan, tapi kita harus siap gitu karena itu adalah proses pendewasaan diri. Semua orang tua yang sudah punya anak, bahkan yang sudah jadi kakek nenek itu juga prosesnya kayak gini sebelum mereka benar-benar wise, bijak, bisa menasehati anak-anaknya, cucu-cucunya. Ini adalah proses yang harus dilewati gitu guys. Ya itu sajalah singkat, nggak usah lama-lama. Lumayan lama sih ini, paling vlognya sekitar 20 sampai 25 menit. Jadi kalau dirasa terlalu panjang ya harus skip aja. Yang penting ininya di sini kita bukan merayakan tapi menandai 1 tahun momen pernikahan kami gitu. Menandai. Jadi tandanya lewat vlog ini guys. Jadi kalau kita nanti katakanlah 5 sampai 10 tahun lagi kita nostalgia, kita lihat vlog ini lagi. Mungkin nanti bisa lihatnya sama anak-anak kita ya. Tuh. Dan soal apa namanya? Soal anak atau soal omongan itu semuanya sudah diatur ya. Jadi nggak usah khawatir kayak insecure kalau misal kalian baru nikah yang dikasih omongan tuh nggak apa-apa. Memang anak itu titipan dan belum tentu orang yang sudah punya anak itu juga apa ya benar-benar all out bahagia itu enggak, karena mereka itu juga itu lagi proses pendewasaan diri mereka. Step selanjutnya yaitu tadi dikasih titipan anak gimana. Jadi orang yang sudah dikasih anak itu tandanya mereka sudah siap untuk naik ke step selanjutnya. Bukan berarti oh dikasih anak berarti mereka udah apa ya rezekinya apa, kita lihatnya sebagai dikaruniainya lebih ya memang, tapi memang lebih unggul bukan, karena ini bukan perlombaan, jadi jalani aja. Mungkin gitu ya. Kita closing aja ya, apa ya terakhir lah, pesan terakhir ya. Pesan-pesan. Ya ini sebelum closing kita kasih pesan dulu. Kalau pesan dari saya sih sedekat-dekatnya kita harus jauh lebih dekat dengan pasangan kita kalau berdekat. Jangan ada jarak lah intinya. Kalau kamu Sebenarnya kurang lebih pesan-pesannya sama ya. Ya itulah masih poin pentingnya. Cuman paling penting harus bisa hidup bahagia. Membuat hidup kalian bahagia, nyaman, aman. Buat kalian sama pasangan kalian. Jadi jangan ciptakan sesuatu yang itu jauh menjauhkan kalian dari kebahagiaan. Aku jauh. Oke, ini karena udah maghrib ya, udah apa namanya waktunya sholat maghrib, mungkin kita akhiri dulu vlognya. Ini masih satu motivasi saya aja. Aku udah makan, nggak apa-apa. Aku udah makan ya. Nah, Gak usah buat ya, nggak apa-apa. Nah ini kalau di salah satu tipsnya pasangan itu harus ngalah kayak tadi kan. Saya ngasih ke diri saya juga nggak mau kayak ngalah-ngalahan. Itu justru yang baik guys. Itu pesan tambahannya. Oke, terima kasih. kalau dibahas ini nggak cukup. Iya. Bisa. Terima kasih yang sudah nonton vlog kali ini. Semoga buat kalian yang sedang nyari jodoh semoga didekatkan. Semoga yang sedang proses dalam pernikahan semoga dilancarkan. Dan kami juga berdoa agar semuanya saja khususnya umat muslim di dunia ini yang
sudah berkeluarga, sudah menikah, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan juga kekuatan dan juga rasa memiliki antara satu pasangan dengan yang lain. Dan semoga kita semakin apa ya, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.